Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 19 ayat 28 hingga 30 dengan tajuk ini, Aku haus. Mari kita baca dari ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab mencatatkan untuk kita 7 ungkapan Yesus yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib sebelum Yesus mati. Ya, 7 ungkapan Yesus di atas kayu salib. Dalam Injil Yohanes terdapat 3 daripada 7 ungkapan tersebut. 2 ungkapan Yesus ada dicatat dalam petikan yang baru sahaja kita baca ini. Dan dalam edisi ini kita akan melihat ungkapan yang pertama. Aku haus. Soalan edisi ini, apakah kepentingan kata-kata aku haus yang Yesus ucapkan sebelum kematiannya? Apabila Yesus mengatakan aku haus, di sini Yesus menunjukkan kemanusiaannya, yaitu Yesus benar-benar adalah manusia yang sejati, manusia sepenuhnya. Walaupun Yesus adalah manusia sepenuhnya, kita tidak perlu meragui ketuhanan dan keilahiannya. Ya, Yesus masih tetap Tuhan. Karena telah diberitahu dari awal pengenalan Injil Yohanes ini ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman yang bersama-sama dengan Allah itu adalah Allah. Ayat yang pertama dalam Injil Yohanes ini jelas memberitahu kita bahwa Yesus yang dari asalnya, yang asalnya Yesus itu adalah Allah, originnya. Origin Yesus asalnya adalah Allah. Sifat ini tidak akan berubah. Yesus tetap adalah Tuhan dalam segala keilahian Allah. Dan beberapa ayat kemudian dalam ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi bahagian kemanusiaan adalah penambahan sifat kepada Yesus apabila Yesus menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka Yesus adalah kedua-duanya, Tuhan dan manusia. Ya, 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Dan karena berada dalam keadaan manusia, Yesus dapat mengalami segala keadaan yang dialami dan dilalui oleh seorang manusia biasa. Itulah sebabnya ada dicatat untuk kita dalam Ibrani 4 ayat 15 ini. Ayat ini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya saudara, ayat ini memberitahu kita 2 kebenaran yang sangat penting. Yang sangat penting. Yang pertama, ayat ini mengatakan, Yesus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Ya, sebab Yesus adalah manusia sepenuhnya. Manusia sepenuhnya. Dan sudah pasti sebagai manusia sepenuhnya, Yesus mengalami keadaan dan kehidupan seperti seorang manusia. Nah, inilah kemanusiaan Yesus. Jadi, kita tidak boleh memberi alasan, oh Tuhan tidak akan memahami keadaan saya lah. Tuhan bukan seperti saya. Tuhan tidak tahu kehidupan saya sebagai ibu tunggal. Tuhan tidak tahu kesakitan saya, penyakit saya. Tuhan tidak tahu kecacatan saya. Tuhan tidak tahu kependeritaan saya. Tuhan tidak tahu keadaan kerja saya. Tuhan tidak tahu macam mana rupa bos saya, macam mana saya dilayan oleh bos saya, apa yang saya hadapi setiap hari di tempat kerja saya. Saudara, kita harus ingat apa yang Yesus telah lalui sebagai manusia. Yesus telah melalui penderitaan, penganiayaan, malah penolakan dari keluarganya sendiri. Kesakitan, dipukul, dicaci, dihina oleh bangsa sendiri. Ditelanjangkan. Yesus harus digantung di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Yesus harus menahan keperitan, kepahitan, kesakitan dalam hatinya. Yesus harus menanggung tuduhan-tuduhan palsu. Yesus harus menanggung dosa manusia. Sehingga berkata kepada Allah Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus harus menanggung penghakiman, penghukuman, dan kemurkaan Allah yang paling dahsyat di atas kayu salib. Itulah kemanusiaan Yesus yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi saudara, ayat ini juga memberitahu kita ketuhanan dan keilahian Yesus. Yaitu, walaupun dalam keadaan manusia, ayat ini berkata, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Sepanjang kehidupan Yesus sebagai manusia, Yesus tidak berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Itulah kesempurnaan kemanusiaan Yesus. Bolehkah sesiapa berani berkata dan mengumumkan kepada orang ramai, saya tidak pernah berbuat dosa? Saya senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Saya rasa tidak akan ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata itu. Jadi saudara, dengan Yesus berkata, aku haus di atas kayu salib, Yesus menyatakan kemanusiaannya. Dan kemanusiaannya sedang menderita di atas kayu salib. Ya, kenapa kemanusiaan Yesus penting? Sebab hanya sebagai manusia, Yesus boleh mati. Tetapi Yesus mati sebagai manusia yang sempurna, yang tak berdosa, yang tak bernoda. Nah, itulah pentingnya juga ketuhanan Yesus. Yesus mati sebagai manusia, tetapi mati sebagai manusia yang sempurna, supaya dapat menjadi korban yang sempurna. Ya, Yesus mati sebagai manusia yang sempurna, supaya dapat menjadi korban yang sempurna, menghapus segala dosa kita. Nah, kematian Yesus adalah pengorbanan yang dituntut Allah sebagai persembahan bagi pengampunan dosa. Dalam surat Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Tuhan menuntut perlu ada korban. Dan penumpahan darah ini merujuk kepada upacara korban sembelihan binatang yang dilakukan dalam perjanjian lama, yang harus dilakukan tiap-tiap tahun oleh
umat Allah untuk mendapat pengampunan dosa. Ya saudara, walaupun dilakukan berulang-ulang kali tiap-tiap tahun, namun upacara korban sembelihan itu tidak dapat sama sekali menghapus dosa. Tidak dapat. Ya, upacara itu adalah peruntukan yang sementara saja, ya, untuk mengampunkan dosa yang diperuntukkan oleh Tuhan untuk mendapat pengampunan dosa. Hanya sementara saja, ya, menantikan korban agung yang akan datang, yang akan menghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Ya saudara, kalau kita masih ingat kisah Bapak Abraham yang diperintahkan untuk mengorbankan satu-satu anak kesayangannya, yaitu Ishak, sebagai korban bakaran. Ya, Abraham mentaati perintah itu. Dan pada ketika Abraham mau menggunakan pisau ke atas Ishak, dia telah dihalang oleh Tuhan. Ya, dan pada ketika itu juga Abraham ternampak seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Wow, sungguh luar biasa. Dan saudara, cerita ini adalah gambaran yang merujuk kepada Tuhan Yesus yang akan datang sebagai anak domba agung. Seperti mana yang diumumkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29 ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Haleluya. Ya saudara, dalam ayat 28 ini, selepas Yesus berkata, "Aku haus," dan telah tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Maka Yesus dengan hembusan nafas yang terakhir berkata, "Sudah selesai." It is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, Yesus benar-benar telah mengalami kematian. Dan kematian bukanlah satu berita baik bagi manusia, ya, bukan satu berita baik. Kematian adalah suatu peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan hati bila kita mendengar tentang kematian, dan malah mengerikan dan menakutkan bagi orang yang akan menghadapinya. Kalau kita masih ingat cerita orang miskin bernama Lazarus dan orang kaya di Lukas 16. Orang kaya yang telah mati itu kelihatan berada di alam maut dalam keadaan yang sangat tersiksa dalam nyala-nyala api, seperti berada dalam lautan api. Sangat menyiksakan. Sehingga dia berseru kepada Bapak Abraham untuk memberikannya air untuk menyejukkan lidahnya. Ya saudara, begitulah menyiksa sekali kematian. Dan kita sudah tahu kesudahan cerita tentang kematian Yesus. Sebab 3 hari kemudian, selepas kematian Yesus, Yesus bangkit dan Alkitab berkata, Yesus tidak mati lagi. Tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Haleluya. Dan karena kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan maut. Karena Yesus hidup kembali. Dan karena Yesus telah mengalahkan maut, kita juga tidak perlu takut lagi menghadapi maut. Amin. Tak perlu takut menghadapi maut. Karena seperti Lazarus, jiwa kita telah selamat bersama Tuhan Yesus selepas meninggal dunia. Kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang, Yesus menjemput kita semua datang kepadanya dan menerima air hidup daripadanya. Amin. Seperti mana perempuan Samaria yang datang ke perigi untuk menimba air. Yesus memberitahu perempuan Samaria itu dalam petikan ini yang luar biasa dalam Yohanes 4:13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Dalam ayat 14, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya,
Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Ya saudara, dengan Yesus berkata, "Aku haus." Dua perkataan ini di atas kayu salib. Yesus juga menunjukkan keadaan kita sebagai manusia di dunia ini. Kitalah manusia yang juga haus, yang ada keinginan, yang mau cari kepuasan. Kenapa? Karena kita ada jiwa. Jiwa kita juga kosong dan perlu dipenuhi. Dan kini Tuhan menjanjikan kepuasan yang sempurna. Amin. Selain daripada petikan Yohanes 4 ini tentang air hidup, Yesus juga berkata dalam Injil Yohanes dalam bab 7, Yohanes 7, 37 dan 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Jadi saudara, lihatlah apabila Yesus berkata, "Aku haus." Yesus bukan saja menyatakan kehausan fisikal, tetapi Yesus tahu kehausan manusia yang paling dalam, yaitu dari dalam hati kita. Dan Yesus ingin memenuhi kehausan manusia yang paling dalam itu. Maka Yesus berkata, "Datanglah kepadaku." Ya, datanglah kepadaku dan minum. Barang siapa percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Ya saudara, janganlah cari kepuasan hidup dari perigi-perigi dunia yang hanya menjanjikan kepuasan yang sementara. Tetapi carilah kepuasan yang sejati dari perigi air hidup Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang agung, yang mulia, yang layak disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kita tahu, kita sadar, kematian bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kami melihat, di sebalik kematian, Yesus ada harapan. Sebab kematian Yesus akan membawa kepada kebangkitan Yesus. Dan kebangkitan Yesus sekaligus membuktikan keilahiannya. Karena dapat mengalahkan senjata iblis yang paling kuat, yaitu maut. Haleluya. Yesus telah mengalahkan kuasa maut yang paling mengerikan dan menakutkan. Dan karena itu, kami tidak perlu lagi takut kepada maut. Karena selepas kematian, kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat yang lebih baik seperti Lazarus. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk harapan ini. Dan terima kasih Bapak untuk air hidup yang dapat kami terima hari ini. Air hidup yang tidak akan menjadikan kami haus lagi, tetapi yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.